Selamat datang di channel Golex Studio, salam olahraga. Maarten Paes dipastikan memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 setelah FC Dallas memainkan laga terakhir mereka di MLS 2024. FC Dallas mengakhiri musim reguler dengan kemenangan 2-0 atas Sporting Kansas City pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Namun, Paes tidak dimainkan dalam pertandingan tersebut karena masih dalam pemulihan dari cedera pergelangan tangan yang dialaminya setelah membela timnas Indonesia pada bulan ini. Meski MLS 2024 masih menyisakan babak playoff hingga Desember, FC Dallas tidak lolos ke fase tersebut, sehingga Paes memiliki waktu luang hingga Januari tahun 2025 sebelum MLS 2025 dimulai. Namun, liburan Paes tidak akan berlangsung penuh, karena timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November. Dengan tidak adanya kewajiban klub dalam waktu dekat, Paes berpeluang besar bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang berlangsung dari tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025. Meskipun Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyatakan bahwa timnas Indonesia U22 akan berlaga di ajang ini, tidak menutup kemungkinan komposisi tim akan diubah dengan memasukkan pemain-pemain yang tengah libur kompetisi, seperti Paes, Asnawi Mangkualam, dan Jordi Amat. Timnas Indonesia berada di grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos, dengan target lolos ke semifinal. Negara-negara yang mengejek Bahrain karena menolak bermain di Indonesia. Keputusan Bahrain untuk meminta pertandingan melawan timnas Indonesia pada tanggal 25 Maret tahun 2025 dipindahkan ke venue netral memicu berbagai reaksi, termasuk ejekan dari sejumlah negara. Hal ini terjadi dalam rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C, di mana keputusan Bahrain dianggap sebagai upaya untuk mengakali aturan. Jepang menjadi salah satu negara yang mengejek keputusan Bahrain. Media di Jepang menyindir ketakutan Bahrain karena hasil pertandingan ini juga berdampak pada peserta lain di Grup C, termasuk timnas Jepang. Apalagi, Jepang sempat merasakan perlakuan tak menyenangkan saat bertanding di Manama pada September tahun 2024, termasuk serangan laser dari pendukung Bahrain. Malaysia turut meledek Bahrain dengan menunjukkan betapa panasnya rivalitas di Asia Tenggara, namun tetap berjalan tanpa masalah berarti. Warganet Malaysia membandingkan bahwa meskipun hubungan dengan Indonesia pernah tegang, mereka tetap datang dan bermain di Jakarta tanpa meminta venue netral. Vietnam juga ikut mengomentari situasi ini, menganggap Bahrain takut bermain di Indonesia, sesuatu yang tidak terjadi pada timnas Vietnam meskipun pernah menghadapi teror di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Media Vietnam menyindir bahwa Bahrain terlalu takut menghadapi suasana pertandingan di Indonesia. Tak ketinggalan, Irak, yang kini menjadi sobat baru Indonesia setelah beberapa kali berhadapan dalam setahun terakhir, juga ikut mengejek Bahrain. Irak memiliki kenangan manis di Jakarta setelah menjuarai Piala Asia 2007 di sana, serta merasakan keramahan supporter Indonesia. Media dari beberapa negara tersebut menyindir Bahrain, namun ada juga yang memperingatkan Indonesia karena Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, berasal dari Bahrain. Meskipun demikian, ejekan dari berbagai negara ini menunjukkan bahwa keputusan Bahrain tidak diterima dengan baik oleh banyak pihak.